Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Putri Indrani Halid dengan NIM 452.3042 dari Prodi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Halo semuanya. Nah, pada video kali ini, ayo kita sama-sama belajar mengenai apa sih itu manajemen kredit. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita ke pembahasan manajemen kredit. Baik, yang pertama adalah pokok pembahasan. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian kredit. Yang kedua, unsur-unsur kredit. Ketiga, manajemen kredit. Tujuan dan fungsi kredit. Jenis-jenis kredit. Jaminan kredit, analisis kredit, kualitas kredit, pembinaan, penyelamatan dan penyelesaian kredit, perhitungan base leading rate, dan yang terakhir metode perhitungan bunga dan contoh. Langsung saja kita ke pokok pembahasan pertama, yaitu pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-meminjam antara bank dengan pihak lain. Peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Ada 7 unsur kredit. Yang pertama, adanya dua pihak. Yang kedua, adanya kepercayaan. Yang ketiga, kesepakatan. Yang kelima, penyerahan. Yang keempat, balas jasa. Yang keenam, waktu. Dan yang ketujuh, resiko. Selanjutnya, manajemen kredit. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Yang pertama, kebijaksanaan pokok pengkreditan. Kedua, proses pemberian putusan kredit. Yang ketiga, mengatasi kredit yang bermasalah. Dan yang terakhir, profesionalisme dan integritas pejabat pengkreditan. Selanjutnya, ada organisasi pengkreditan. Ada 4 organisasi pengkreditan. Yang pertama adalah Dewan Komisaris Bank. Kedua, Direksi Bank. Ketiga, Komite Kredit atau KK. Dan yang terakhir, Komite Kebijaksanaan Pengkreditan atau KKP. Adapun proses persetujuan kredit ada 3 tahap. Tahap pertama adalah kegiatan prakarsa dan analisis kredit, prakarsa dan permohonan kredit, analisis dan evaluasi kredit, perhitungan kebutuhan kredit, negosiasi kredit. Selanjutnya, tahap kedua adalah tahap pemberian rekomendasi kredit, di mana di sini pada tahap ini dibuat oleh pejabat perekomendasi kredit dan merupakan suatu kesimpulan dari tahap pertama, yaitu analisis kredit. Dan yang terakhir adalah tahap pemberian putusan kredit. Nah, di sini pejabat memutuskan dan memeriksa kelengkapan paket kredit, memberikan surat penawaran, putusan kredit, dan dokumen penting lainnya. Baik, langsung saja kita ke materi selanjutnya. Tujuan dan fungsi kredit. Nah, apa sih tujuan dan fungsi kredit? Tujuan kredit yang pertama adalah untuk mencari keuntungan. Yang kedua, membantu usaha nasabah atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian. Nah, selanjutnya adalah fungsi kredit. Apa sih fungsi kredit itu? Yang pertama, kredit berfungsi sebagai daya guna uang. Yang kedua, peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, daya guna barang dan peredaran barang. Yang keempat, alat stabilitas ekonomi. Yang kelima, pemeratan pendapatan. Yang keenam, kegairahan berusaha. Dan fungsi kredit yang terakhir adalah hubungan internasional. Selanjutnya, jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit dapat dibagi menjadi 5 segi. Segi pertama,
sektor ekonomi. Ada kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit profesi, dan kredit perumahan. Yang kedua, dari segi jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek. Yang kedua, kredit jangka menengah. Yang ketiga, kredit jangka panjang. Selanjutnya, jenis kredit dari segi jaminan. Yang pertama, kredit dengan jaminan, dan yang kedua, kredit tanpa jaminan. Selanjutnya, jenis kredit dari segi kegunaan. Yang pertama, kredit investasi. Yang kedua, kredit modal kerja. Selanjutnya, dari segi tujuan kredit. Yang pertama, kredit produktif, dan yang terakhir, kredit konsumtif. Baik, setelah jenis-jenis kredit, ada beberapa jaminan kredit. Nah, di sini ada 4 jaminan yang bisa kita beri saat proses kredit. Yang pertama adalah jaminan barang, yang kedua jaminan surat berharga, yang ketiga jaminan orang atau perusahaan, dan yang terakhir jaminan asuransi. Selanjutnya, analisis kredit. Nah, di sini analisis kredit terbagi atas 3. Yang pertama, 6C. Karakter, capability, capital, collateral, condition, dan constraint. Dan yang kedua adalah 7P. Personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Selanjutnya, yang terakhir adalah SKU atau studi kelayakan usaha. Nah, selanjutnya kualitas kredit. Di sini kualitas kredit terbagi atas 5. Yang pertama adalah PAS, di mana pembayaran angsuran tepat waktu, mutasi rekening aktif, dan cash collateral. Kualitas kredit doubtful. Yang pertama, tunggakan angsuran di bawah 180 hari. Yang kedua, terjadi kapitalisasi bunga. Dan yang ketiga, dokumen hukum lemah. Selanjutnya, kualitas kredit special mention. Yang pertama, tunggakan angsuran di bawah 90 hari. Yang kedua, mutasi rekening relatif aktif. Yang ketiga, jarang terjadi pelanggaran kontrak. Dan yang keempat, didukung oleh pinjaman baru. Selanjutnya, kualitas kredit substandar. Yang pertama, tunggakan angsuran di atas 90 hari. Yang kedua, mutasi rekening relatif lebih rendah. Yang ketiga, terjadi pelanggaran kontrak. Dan yang keempat, terdapat indikasi masalah keuangan. Selanjutnya, kualitas kredit loss. Yang pertama, tunggakan angsuran di atas 270 hari. Yang kedua, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Dan yang ketiga, dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Selanjutnya adalah pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit bermasalah. Upaya yang dilakukan dalam mengelola kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar, serta untuk memperbaiki kualitas usaha nasabah. Penyelesaian kredit bermasalah. Yang pertama, rescheduling, di mana perpanjangan pelunasan utang, tunggakan bunga, tunggakan angsuran, serta perubahan jumlah angsuran. Yang kedua, penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara restructuring, di mana penambahan kredit investasi modal, perubahan bunga, perubahan kredit modal menjadi investasi, dan lain-lain. Penyelesaian yang ketiga adalah recognition,
Recognitioning, di mana perubahan suku bunga, perubahan tata cara perhitungan bunga, pemberian keringanan tunggakan, pemberian biaya ongkos, dan pemberian denda bunga. Perhitungan base lending rate atau BLR. Yang pertama, cost of fund, di mana biaya dana yang dikeluarkan bank untuk memperoleh dana dari bank. Selanjutnya adalah cost of loanable fund, biaya dana yang dikeluarkan bank setelah diperhitungkan dengan cadangan likuiditas wajib minimum. Selanjutnya, overhead cost, biaya tenaga kerja, air, listrik, dan lain-lain. Selanjutnya, cost of money, cost of loanable fund ditambah overhead cost. Selanjutnya, spread, menetapkan besaran laba yang diinginkan, dan risk, kemungkinan risiko yang dihadapi oleh bank. Metode perhitungan bunga dan contoh. Yang pertama, dengan menggunakan bunga efektif. Perhitungan bunga dihitung dari sisa pokok yang belum dibayar. Angsuran tiap bulan jumlahnya semakin menurun. Selanjutnya, metode bunga anuitas, di mana perhitungan bunga dihitung dari sisa pokok yang belum dibayar, angsuran tiap bulan, dan jumlahnya tetap. Selanjutnya adalah bunga flat, di mana perhitungan bunga kredit dan cicilan pokok yang dibayar setiap bulan jumlahnya tetap. Nah, kalian bisa lihat di layar beberapa contoh perhitungan dari yang sempat saya jelaskan mengenai bunga efektif, bunga anuitas, dan bunga flat. Di sini rumus dari bunga efektif adalah saldo pokok pinjaman dikali dengan suku bunga tahunan dikali 30 dibagi 360. Di sini kalian bisa menganalisis sendiri. Contohnya, Anda meminjam uang sebesar 10 juta dengan suku bunga efektif 10% per tahun selama 1 tahun. Nah, di mana bunga bulan pertama 10 juta dikali 10% dikali 30 dibagi 360 sama dengan 83.333. Angsuran pokok 10 juta dibagi dengan 12 bulan sama dengan 833.333 rupiah. Angsuran total bulan pertama sama dengan 833,333 ditambah 83.333 sama dengan 916.666 rupiah. Saldo pinjaman setelah bulan pertama sama dengan 10 juta dikurang 833.333 sama dengan 9.166.667. Bunga bulan kedua sama dengan 9.166.667 dikali 10% dikali 30 dibagi 360, di mana hasilnya adalah 76.389 rupiah. Angsuran total bulan kedua sama dengan 333 rupiah ditambah dengan 76.389. Hasilnya adalah 909.722 rupiah. Selanjutnya bunga anuitas. Rumusnya angsuran bulanan sama dengan pokok pinjaman dikali suku bunga per tahun 1 ditambah suku bunga per tahun pangkat jumlah bulan dibagi 1 ditambah suku bunga per tahun pangkat jumlah bulan dikurang 1. Contohnya, Anda meminjam 50 juta dengan suku bunga 10% per tahun selama 5 tahun, yaitu 60 bulan. Angsuran bulanan sama dengan Rp 50 juta dikali 0,10 dikali 1 ditambah 0,10 pangkat 60 dibagi dengan 1 ditambah 0,10 pangkat 60 dikurang 1, dan hasilnya adalah 1.141.866. Selanjutnya adalah bunga flat.
rumusnya bunga sama dengan pokok pinjaman dikali suku bunga dan jangka waktu pinjaman. Angsuran bulanan pokok pinjaman ditambah bunga dibagi dengan jangka waktu pinjaman. Contohnya, Anda meminjam Rp 20 juta dengan suku bunga flat 15% per tahun selama 2 tahun, yaitu 24 bulan. Bunganya sama dengan 20 juta dikali 15% dikali 2 sama dengan 6 juta. Angsuran bulanannya yaitu 20 juta ditambah 6 juta dibagi 24 bulan sama dengan 1.166.667. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan materi mengenai manajemen kredit. Nah, sebagai kesimpulan pada hari ini saya punya kutipan yang saya dapatkan dari media sosial, di mana manajemen kredit yang baik adalah investasi untuk masa depan. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya bawakan. Di sini kita sama-sama belajar apa sih itu manajemen kredit, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah guys.